Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Intan Mutia. Saya dari IAIN Samarinda, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara memparafrasakan bahan kutipan. Parafrasa adalah cara memasukkan pemikiran orang lain ke dalam tulisan Anda tanpa menggunakan kutipan langsung. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk membuktikan atau mendukung ide. Jika ingin menggunakan parafrasa, Anda harus bisa menyajikan ide penulis asli dengan akurat menggunakan kata-kata sendiri. Setelah itu, pastikan Anda memasukkan sumbernya dengan benar. Bagian 1, memeriksa kutipan. 1. Pilih 1-3 kutipan. Jangan memparafrasakan terlalu banyak informasi sekaligus. Fokuslah pada kalimat yang paling efektif dalam mendukung ide atau argumen Anda. Ringkaslah lebih luas daripada parafrasa karena fokus pada poin utama seluruh bagian dan meringkas teks secara keseluruhan. Pilih kutipan yang mendukung argumen secara langsung. 2. Buat anotasi kutipan dengan mengidentifikasi utama dan detail pendukung. Tentukan apa saja yang disampaikan penulis seperti poin atau argumen utama. Catat bagaimana mereka mendukung ide tersebut. Tulis catatan mendetail. Ini membantu Anda memahami kutipan dan juga memadatkan catatan ke dalam satu parafrasa. 3. Parafrasakan kutipan jika kata-katanya tidak lebih penting daripada ide itu sendiri. Anda bisa menggunakan parafrasa untuk menghindari terlalu banyak kutipan langsung. Parafrasa tetap harus diberi referensi, jika tidak berarti Anda melakukan plagiarisme. Misalnya, gunakan kutipan langsung pada dialog, puisi, pidato, atau frasa unik. Sementara itu, informasi lain bisa diparafrasakan. Keempat, hindari parafrasa jika frasa kutipan langsung itu penting. Kutipan langsung lebih penting jika Anda membutuhkan kata-kata asli penulis untuk mempertahankan makna, otoritas ahli yang menyatakannya, dan penyusunan kata yang mengesankan. Sebaiknya gunakan kutipan langsung untuk kata-kata tokoh politik, selebritas, atau penulis. Bagian kedua, menggunakan kata-kata sendiri. 1. Baca lagi kutipan yang akan digunakan. Fokuslah pada ide dalam kutipan. Misalnya, Anda bisa membaca ulang kutipan, periksa catatan, dan membaca kutipan itu lagi. 2. Nyatakan ulang menggunakan kata-kata sendiri. Gunakan catatan dan pemahaman Anda terhadap teks secara keseluruhan. Jangan hanya mengganti kata-kata dalam kutipan orisinal dengan sinonimnya, karena itu tetap terhitung plagiarisme. Sebaiknya, pastikan parafrasa Anda orisinal. Artinya, Anda juga harus menggunakan struktur kalimat berbeda yang sesuai dengan gaya esai Anda. 3. Bandingkan parafrasa Anda dengan kutipan asli. Revisi lagi jika Anda tidak yakin apakah parafrasa sudah cukup mencerminkan kutipan asli. Cobalah meminta orang lain membaca kutipan asli dan parafrasa Anda. Minta masukan tentang apakah parafrasa Anda sudah cukup merefleksikan ide penulis. 4. Pastikan parafrasa Anda mencerminkan maksud penulis. Misalnya, penulis asli menyatakan studi kasus tentang pemilihan khusus di kota kecil tentang memperbolehkan anjing di taman kota. Keliru jika Anda menggunakan kutipan seperti ini. Menurut Budiman, sebagian besar orang yang berpartisipasi dalam pemilihan lebih peduli pada kampanye daripada pemilihan itu sendiri. Bagian ketiga, memasukkan sumber kutipan. 1. Periksa panduan gaya kutipan yang diinginkan instruktur. Panduan yang paling populer adalah MLA, APA, dan Chicago Style. Kita harus mengikuti panduan ketika menyertakan sumber kutipan, baik berupa parafrasa dalam teks maupun halaman sumber di akhir makalah. 2. Gunakan tanda kurung untuk kutipan dalam teks dengan gaya MLA atau APA. Jika menggunakan MLA, masukkan nama belakang penulis dan nomor halaman dengan tanda kurung. Untuk format APA, Anda harus memasukkan nama penulis dan tahun publikasi. Jika Anda memasukkan nama penulis dalam parafrasa dengan dua format tersebut, Anda boleh tidak menyertakan namanya lagi dalam sumber. 3. Masukkan catatan kaki untuk Chicago Style. Setelah parafrasa, masukkan angka kecil di dekat tanda titik. Kemudian, gunakan alat format di program prosesor kata untuk memasukkan catatan kaki di bawah halaman.
Masukkan semua informasi publikasi dari halaman bibliografi. Akan tetapi, tulis nama depan penulis lebih dahulu, diikuti nama belakang. 4. Buat halaman karya yang dikutip, referensi, atau bibliografi. Anda harus mempersiapkan sumber kutipan sesuai gaya yang ditentukan. Tiap tipe sumber memiliki format tersendiri untuk mencatat informasi penulis, judul, dan penerbit. Halaman karya yang dikutip untuk gaya MLA, halaman referensi untuk APA, dan Chicago Style. Anda harus membuat bibliografi. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.